Kami mengucap syukur Tuhan, sebab sampai malam hari ini kami boleh ada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Biarkan seumur hidup kami mau terus mengikut Engkau. Berjalan dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Oh, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah.
berkenan selalu. Oh, biarlah malam hari ini setiap kita mau datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, membawa ungkapan syukur, membawa penyembahan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sungguh-sungguh malam hari ini kita datang pada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar untuk Tuhan. Mari lebih lagi menyembah Tuhan malam hari ini. Nikmati hadirat Tuhan mengalir di tengah-tengah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab seumur hidup kami Tuhan, kami mau memilih untuk mengikut Engkau Tuhan. Biar segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan Allah kami. Kami nyanyikan hosana bagimu Tuhan, mulia Allah Raja kami. Mari kita angkat tangan kita berusaha yang kasih Tuhan. Kami menyanyikan bagimu Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, mari nyanyikan. Oh, ku nyanyi hosana bagimu Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh mulia, aku muliakan dan ku agungkan.
Shalom, puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini kami bisa melakukan ibadah secara online via YouTube. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tempat di mana kami berada, dan Roh Kudus Engkau hadir untuk memberikan pengertian akan firman Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan memberikan kami pengertian, sehingga kami terus mengerti akan kebenaran dan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat-Mu nyata dalam hidup kami, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita bisa berjumpa dalam ibadah doa malam online. Karena saya percaya dan saya tahu kita sedang dalam nuansa libur Lebaran. Dan saya bersyukur kita bisa berlibur bersama dengan keluarga, dengan yang kita kasihi. Dan biarlah momen ini menjadi satu momen yang indah bersama dengan keluarga dan juga kerabat dekat kita. Nah, kita mau belajar satu bagian firman Tuhan, yaitu tentang doa. Dan saya rindu biar kita menjadi pelaku-pelaku firman sehingga doa kita berkuasa dan doa kita adalah doa yang dijawab Tuhan. Nah, saya mau katakan doa itu dari 3 huruf ya, DOA. Itu adalah singkatan dari didengar oleh Allah dan dijawab oleh Allah. Jadi saya percaya sekali bahwa Tuhan mempunyai telinga yang sangat lebar untuk mendengar setiap seru doa kita. Jadi dia mendengar. Dan saya tidak percaya kalau Tuhan tidak mendengar doa kita. Jadi saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Tapi malam hari ini kita mau belajar bagaimana tentang jawaban doa, dan biarlah doa kita dijawab iya oleh Tuhan. Kita mau belajar lebih dan lebih lagi. Kita mau melihat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Dan ini ayat yang sudah pasti kita hafal, yaitu tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Jadi dalam situasi suka kita berdoa, dalam duka kita berdoa, dalam senang kita berdoa, dalam sedih kita berdoa. Tetaplah berdoa. Seringkali kita itu berdoa hanya waktu butuhnya saja, bukan? Dan kita seringkali berdoa hanya waktu sesuatu yang menghimpit atau masalah. Saya mau katakan doa itu tidak menghilangkan masalah, tetapi doa memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menang atas setiap masalah. Kehidupan kita nggak bisa lepas dari yang namanya masalah, tetapi dengan doa kita bisa keluar menjadi lebih daripada pemenang. Saya mau katakan bahwa doa adalah nafas setiap orang percaya. Kita harus terus berdoa. Doa itu artinya komunikasi kita dengan Tuhan. Dan saya mau katakan, doa itu bukan selalu kita yang bicara, tetapi ada saatnya kita diam dan kita mendengarkan suara Tuhan. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan, ini tahun ke-8 saya melayani Tuhan. Saya nggak pernah mendengar suara Tuhan secara audible, tetapi saya bisa mengerti dan mendengar suara Tuhan melalui isi hati saya, melalui hati nurani saya. Nah, saya mau berbagi bagaimana cara kita bisa mengerti suara Tuhan, atau mengerti istilahnya mungkin digunakan kata suara ya, tapi mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita bisa rasa dari hati nurani kita bisa rasa dari perasaan kita. Kalau kita mendengar dalam hati kita, kadang kita hidup ada 3 suara ya. Yang pertama suara Tuhan, yang kedua suara iblis atau setan, dan yang ketiga suara pribadi kita, suara hati kita. Nah, saya mau kasih contoh supaya kita bisa mengerti ya, Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan. Kita bisa mengerti. Yang pertama, kalau di dalam hati kita ada suara, sudahlah ampuni yang bersalah, ampuni yang jahat sama kita, doakan yang jahat sama kita. Nah, itu berarti suara Roh Kudus, suara Tuhan dalam hati kita. Tapi kalau dalam hati kita suaranya pukul aja, tendang aja, jegal aja, sikat aja, hajar aja. Nah, itu berarti suara iblis atau suara setan karena membawa kepada kehancuran. Nah, suara hati kita itu seperti ini. Enaknya saya mengampuni atau saya menghajar orang itu ya? Saya mau mengampuni saja karena saya mau ikut tuntunan Roh Kudus. Nah, itu suara hati kita. Jadi seperti itu, jemaat Tuhan.
Kita bisa mengerti, kita bisa tahu karena Tuhan memberikan kita akal, Tuhan memberikan kita pikiran, dan Tuhan memberikan kita segala sesuatu yang terbaik karena kita ini ciptaan Tuhan. Makanya saya nggak suka kalau manusia dibilang itu terbuat dari evolusi dari kera. Ya. Itu kata seorang ilmuwan dulu ya, pada zaman ratusan tahun yang lalu dikatakan bahwa kita ini dari monyet atau dari kera. Enggak, kita adalah ciptaan dari Tuhan, di mana Tuhan menciptakan kita spesial dengan hembusan nafasnya Tuhan. Dan kita percaya kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Kita melihat satu bagian firman Tuhan lagi di kitab Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi yang pertama, sebelum saya lanjut ayat berikutnya, karena ayat berikutnya ini adalah ayat yang sangat terkenal yang kita udah pasti hafal di luar kepala kita tentang doa ya. Nah, kita perlu tahu bahwa ketika kita datang kepada hadirat Tuhan, kita harus dengan rendah hati mengaku dosa kita. Kita harus mengaku, Tuhan, saya minta ampun. Saya melakukan A, B, C, D sampai Z. Karena kita masih ada daging. Kita terus melawan daging. Kita tidak mau hidup dalam daging, tapi kita harus mengaku kalau kita melakukan dosa kita. Kita harus mengaku sebab Dia akan mengampuni kita. Dia akan menutupi segala pelanggaran. Dan Dia mau untuk membenarkan kita, melayakkan kita, dan menyucikan kita. Dan dikatakan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Di sini tidak hanya berbicara tentang sakit jasmani, tapi juga sakit rohani. Di mana mungkin kita melayani Tuhan, kita ke gereja, tapi rasanya kering, rasanya kosong. Karena apa? Kita sedang sakit rohani. Maka kita harus datang saling mendoakan. Maka dari itu penting sekali untuk apa? Kita mendoakan, saling mendoakan. Kita mendoakan gembala kita sebagai pimpinan yang tertinggi yang Tuhan percayakan, wakil Allah di gereja Betania Staya Malang. Kita berdoa buat gembala kita dalam pelayanannya, dalam kesehatannya. Mendoakan keluarga gembala juga. Jangan lupa kita mendoakan. Dan Bapak Gembala, saya percaya juga mendoakan setiap jemaat Tuhan dari semua yang ada. Bapak Gembala mendoakan setiap jemaat, mendoakan setiap hamba-hamba Tuhan. Ya, setelah mendoakan gembala, mendoakan pemimpin-pemimpin yang ada di gereja, mendoakan full timer yang ada di gereja, mendoakan setiap pelayan anggota yang ada, dan termasuk mendoakan Anda pribadi lepas pribadi. Jadi perlu untuk saling mendoakan. Dan dikatakan, nah ini ayat yang saya katakan kita hafal di luar kepala kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita harus tahu bahwa doa orang benar pasti doanya benar. Karena jangan sampai kita ini secara harafiah mengartikan seperti ini. Katanya mintalah apa saja Tuhan akan berikan. Saya masih percaya orang kalau benar pasti doanya benar. Contoh, kalau kita secara harafiah berkata, yo doa apa saja, minta apa saja, Tuhan pasti berikan. Berarti dengan kata lain, kita seenaknya akan berdoa dengan seenaknya. Tuhan, aku berdoa supaya aku bisa dapat istri lagi Tuhan. Aku minta istri 2. Biarlah istriku bisa yang pertama mau menerima keadaan. Saya yakin Tuhan gak akan menjawab doa itu. Karena itu doa bukan dari orang yang benar. Kita doa lagi, Tuhan, aku benci sama orang yang, kalau bisa Tuhan, lakukan hukuman-Mu Tuhan. Kalau bisa Engkau mengasihi dia, angkat dia Tuhan ke surga lebih dulu Tuhan. Itu bukan doa orang benar. Tapi doa orang yang benar pasti berdoa dengan cara, tutur kata, dengan keyakinan yang benar. Makanya dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, malam hari ini saya percaya Anda yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada, dalam posisi apapun Anda, saya mau katakan bahwa doa orang benar kalau didoakan dengan yakin pasti besar kuasanya. Oh, saya percaya. Sebab apa yang saya katakan saya juga mengalami. Nanti saya akan saksikan doa-doa apa saja yang pernah saya doakan dengan yakin dan saya memperolehnya daripada Tuhan. Sebelum lebih lanjut, saya mau katakan jawaban doa itu ada 3. Memang sering kita katakan doa kita tidak dijawab Tuhan. Padahal kalau saya mau katakan doa kita selalu dijawab Tuhan dengan 3 jawaban. Nah, kita belajar sama-sama. Yang pertama, Tuhan menjawab doa kita dengan kata iya. Kalau Tuhan menjawab doa kita dengan kata iya, berarti doa kita sesuai dengan kehendaknya. Doa kita sesuai dengan maunya Tuhan. Kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Mari kita lihat sama-sama ya. Dikatakan bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya,
yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi kalau doa kita dijawab iya oleh Tuhan, berarti doa kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita percaya Tuhan punya kehendak, dan kehendak Tuhan pasti yang terbaik buat hidup kita orang-orang percaya. Walaupun kadang kita nggak mengerti, tetapi dengan Roh Kudus kita akan mengerti bahwa kehendak Tuhan selalu yang terbaik buat kita orang-orang percaya. Oh haleluya. Dan yang kedua, ada jawaban doa, yaitu jawabannya adalah tidak. Kalau Tuhan mengatakan tidak dan tidak menjawab doa kita, berarti doa kita tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Tadi saya sudah kasih contoh ya, di mana kalau kita doa seenaknya, tidak mungkin Tuhan akan menjawab. Jadi kita mengerti bahwa doa itu adalah kehidupan orang percaya. Dan kalau dikatakan tidak, maka berarti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebetulnya kalau kita dewasa secara rohani, kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka ketika doa kita tidak, jawabannya berarti ya tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu jawaban yang ketiga, yaitu tunggu. Tunggu. Artinya apa? Tuhan akan menjawab iya tepat pada waktunya. Jadi Tuhan ketika menjawab doa setiap orang percaya, itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat dan indah pada waktunya. Bagaimana kita mengerti? Dengan kepekaan. Dengan ketika kita mengerti akan Allah, mengerti akan Tuhan, dengan kepekaan maka kita akan mengerti. Saya kasih contoh, misalnya saya dengan istri saya. Ketika saya dengan istri saya nggak perlu ngomong, hanya diam saja atau hanya maka saya mengerti, oh istri saya lagi perlu ini, perlu itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kepekaan. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya diam atau saya tidak berkata-kata, mungkin saya sedang ada kesulitan, sedang ada kesusahan, tapi istri saya ketika mengetahui itu, tidak perlu saya mengucapkan itu, tetapi istri saya langsung mensupport, menolong saya. Demikian juga kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita harus menunggu, kita mengerti, oh iya, ada waktu yang tepat. Begitu sebaliknya, Tuhan juga mengetahui apa yang kita perlukan, bukan apa kita inginkan ya, karena apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan kehendak-Nya. Wow, luar biasa. Ketika kita mengerti 3 jawaban doa, maka kehidupan doa kita akan menjadi kehidupan doa yang hidup. Nah sekarang ada pertanyaan kepada saya. Kenapa seringkali doa saya kok dijawab tidak oleh Tuhan? Nah, saya ingin menjelaskan sesuatu dan ini menjadi aplikatif, menjadi sesuatu yang setelah Anda mendengarkan firman Tuhan ini, Anda bisa melakukannya dan Anda bisa mengalaminya dan Anda bisa menyaksikannya. Maka dari itu saya rindu kalau Anda mengalami kebaikan Tuhan, Anda bisa saksikan. Anda boleh hubungi nomor WA saya secara pribadi di 081 331 82 4236. Bisa ditayangkan oleh editor atau tim multimedia di 081 331 82 4236. Anda bisa ceritakan kesaksian Anda mengenai doa dan saya rindu mendengarnya dan saya rindu itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya, kenapa doa saya tidak dijawab? Nah, yang pertama, mungkin doa kita tidak dijawab karena doa kita tidak jelas atau tidak spesifik. Jadi doa kita tidak jelas atau tidak spesifik. Nah, saya mau cerita, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa saya mengalami kesaksian doa, kuasa doa, termasuk dari ibadah doa malam dan ini secara online, ada kuasa dari doa. Saya ada 2 kesaksian yang saya mau sampaikan. Yang pertama, bagaimana saya bisa bersama dengan istri saya yang menjadi pasangan hidup saya. Saya dulu nulis di buku harian dan saya selalu doakan, Tuhan, saya mau istri yang seperti ini. Dan saya juga berdoa, Tuhan, saya mau menikah di umur 25. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawabnya. Saya menikah di umur 24. Memang secara jadwal seharusnya di 25, tapi karena pandemi kita majukan, keluarga sepakat, kedua belah pihak keluarga saya dan keluarga istri saya sepakat, maka kita majukan di tahun 2020 dan oleh sebab itu saya masih usia 24 pada saat itu. Dan saya berdoa juga bersama istri saya kepingin anak yang pertama ini laki-laki. Dan puji Tuhan, lahir putra pertama saya yaitu Oel. Dan saat ini saya bergumul juga dengan istri saya untuk anak kami yang kedua. Kami rindu mendapatkan putri atau anak perempuan dan kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dan kami bersepakat dan saya ajak
anak saya untuk berbicara, bersepakat. Oh, saya percaya walaupun anak saya masih 1,5 tahun, tapi anak saya bisa diajak bicara dan dia bisa mengerti, dia bisa komunikatif. Dan saya bersyukur itu karena kebaikan Tuhan. Dan ketika saya tanya, oh Hel, mau Titi apa Mimi? Jawabannya, Mimi. Jadi dia tahu, dia kepingin punya adik perempuan. Oh, dan saya percaya ketika ada sepakat 2-3 orang berkumpul dan bersepakat, nama Yesus hadir, di situ Yesus hadir, dan Tuhan menjawab doa kami. Lalu ada satu kesaksian lagi yang saya mau sampaikan. Ini ada seorang anak youth, pelayanan di youth, anggota youth. Dia mau cari kerja, dan dia konsultasi kepada saya, cari kerja kok sulit sekali ya. Terus saya tanya, kamu sudah doa belum sama Tuhan? Dia jawab, oh sudah ku. Tetapi saya tanya lagi, bagaimana doamu? Ya saya cuma minta kerja. Nah ini, seringkali doa kita harus belajar bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita harus belajar untuk spesifik, ya. Nah saya bilang sama pribadi tersebut, saya bilang coba doa yang jelas, karena dengan doa yang jelas maka Tuhan bisa menjawab doa kita. Doakan mau kerja di perusahaan apa, mau kerja dengan gaji berapa, dan mau kerja di mana tempatnya. Dan ketika dia lakukan itu, dia tambahkan satu doa, yaitu Tuhan, saya mau diterima kerja sebelum ulang tahun mama saya, sehingga bisa menjadi surprise buat mama saya. Dan puji Tuhan ketika doa, dia saksikan ini di doa pagi di ibadah youth, dan dia cerita bahwa dia dapat kerja tepat dengan apa yang dia catat, dia tulis di buku harian, dan juga tepat doanya, itu adalah doa kerjanya dapat kerja sehari sebelum ulang tahun mamanya. Dan ketika mamanya ulang tahun, dia ceritakan, Ma, puji Tuhan ini kado buat mama, saya sudah dapat kerja. Wow, luar biasa. Kita harus doa secara spesifik. Seringkali mungkin kita tidak dijawab karena doanya nggak spesifik. Contoh, Tuhan, saya minta uang. Uang berapa? Ya. Seringkali kita cuma minta uang. Nanti dikasih 1.000, marah. Katanya, nggak bisa ini buat bayar parkir. Dikasih 1 miliar, nikah lagi lah, ini repot. Ya. Termasuk dalam jodoh juga. Saya mau berbagi sedikit bahwa saya sekarang juga menjalankan pelayanan Biro Jodoh, namanya Pasti Jodoh. Anda bisa cek di Instagram Pasti Jodoh. Dan ini memang fasilitas untuk single-single. Ya, saya lebih senang pakai kata single daripada jomblo ya. Single-single untuk mereka bisa ketemu jodohnya. Kenapa ini penting? Nah, saya mau cerita sedikit karena terkait sebelum saya jelaskan tentang doa soal jodoh ya. Kenapa saya buat Pasti Jodoh? Karena saya banyak melayani anak-anak yaitu korban dari perceraian. Kasihan sekali, broken home, dan mereka harus menerima beban yang bukan salah mereka. Kenapa saya buat Biro Jodoh ini? Kenapa? Karena saya melakukan visi yang besar yang Tuhan berikan dan langkah preventif. Karena dari Biro Jodoh ini ada pengajaran-pengajaran tentang relationship yang sehat, dan dimulai dari pacaran yang sehat, dibimbing, ya, diarahkan. Tentunya saya tidak ikut campur lebih dalam, tetapi ada pengarahan dari pacaran yang sehat menjadi pernikahan yang sehat, dari pernikahan yang sehat menjadi orang tua yang sehat, punya anak yang sehat. Jadi parenting yang sehat sesuai Alkitab dan sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, ini jadi langkah preventif. Nah, kembali lagi soal doa jodoh. Nah, ini mungkin ada yang single-single. Nah, doa jodoh. Anda juga boleh doa dengan jelas. Jangan munafik. Kita pasti juga pengen cari jodoh yang ganteng, yang cantik. Betul bukan? Jadi kita jangan munafik. Oh ya, fisik itu nggak penting. Loh, kata siapa? Saya pun menulis dalam buku harian, buku catatan saya bahwa saya mau cari istri yang cantik. Dan puji Tuhan saya dapat istri saya yang cantik bukan hanya di luar, tapi juga di dalamnya. Inner dan outernya cantik. Jadi Anda harus tulis, ya. Karena saya mau katakan cantik, ganteng itu relatif, ya. Tapi kalau jelek mutlak. Jadi cantik atau ganteng itu relatif, selera. Tapi kita harus tulis, kita maunya apa, kita mau seperti apa, ya. Dan juga saya mau katakan, nah ini buat anak-anak muda nih seringkali, kita juga harus realistis ya. Karena ada anak muda yang bilang sama saya, kataku Yoel doa harus jelas. Saya sudah jelas, Tuhan, saya minta Lee Min Ho, Tuhan, seperti Lee Min Ho. Wah ini repot. Saya bilang sama anak muda itu, wah kalau pengen Lee Min Ho, ngaca dulu. Ya, kalau belum ngaca ya repot ya. Dan dia bilang juga, terus ada temennya lagi, saya minta seperti Blackpink. Nah ini saya suruh, ayo ngaca sama temenmu yang tadi sudah ngaca ya. Karena kadang-kadang ya itu muluk-muluk ya, bertele-tele. Doa yang spesifik, dan saya yakin ketika doa spesifik, maka
Tuhan juga akan menjawab. Dan percaya kalau itu sesuai kehendak-Nya, pasti jawabannya iya. Dan dikatakan, saya mau katakan doa spesifik. Anda harus mengatakan itu, percaya. Anda mengatakan, ya, doa-doa, saya pinter, saya sehat, saya berhasil, saya sukses, saya beruntung. Dan ketika Anda sudah mengatakan, Anda perlu mencatat di buku. Anda catat, kalau mungkin Anda mau catat di HP, silakan. Di notes HP Anda. Lalu yang terakhir, imani dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa orang yang benar. Sekali lagi ya, doa orang benar pasti kalau diyakini didoakan besar kuasanya. Karena doa orang benar pasti kalau doa benar. Jadi sekali lagi, saya ulangi, jawaban doa dari Tuhan ada ya, tidak, dan tunggu. Sehingga kita bisa dewasa. Dan sehingga kita bisa mengerti Tuhan. Jadi tidak dikit-dikit mutung, ya apa mutung, ya ngambek, ngambul. Enggak. Kita mau belajar intim dengan Tuhan. Kita mau belajar dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, Tuhan pasti menjawabnya. Dan doa orang benar pasti dijawab iya oleh Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersatu hati, kita berdoa. Sambil saya memimpin doa, Anda bisa naikkan doa-doa Anda. Anda bisa naikkan pergumulan Anda. Dan saya percaya bahwa di dalam nama Yesus, setiap pergumulan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan di dalam nama Yesus, setiap ada masalah yang kita sedang hadapi, Dia akan memberikan kita kekuatan sehingga kita keluar menjadi lebih daripada pemenang. Mari sama-sama kita berdoa. Ora lama syidikara lama ya nama takara lama ya nama takara lama syidikara lama ya nama ya. Mari saya rindu berdoa bagi Anda yang didoakan. Anda boleh angkat tangan Anda, tangan kanan Anda diangkat dan tangan kiri letakkan di dada dan saya akan berdoa bagi Anda. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat maupun yang tidak terangkat. Ketika mereka memiliki masalah, ketika mereka memiliki pergumulan, hamba-Mu percaya di dalam nama Yesus mereka diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar, diberikan penghiburan, diberikan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa Engkau sanggup mendengar, Engkau sanggup menjawab setiap doa orang-orang percaya. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap keluarga-keluarga, bagi setiap orang-orang percaya yang sedang berlibur, sedang di luar kota, sedang perjalanan kembali ke Malang, dan sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan, melakukan aktivitas. Biarlah Tuhan melindungi, menjagai mereka. Dan yang sedang sakit, hamba-Mu percaya di dalam nama Yesus disembuhkan. Yang sedang lemah dikuatkan, sedang sedih dihibur. Karena kalau ada yang sedang putus asa, mau mengakhiri hidupnya, di dalam nama Yesus ada pengharapan dan masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar doa kami, Engkau Tuhan yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala kami. Dalam pengembalaan, dalam pelayanan, dalam kesehatan. Semuanya Tuhan memberkati, menolong, membuat berhasilan beruntung dan pengurapan dari tempat mati. Juga kami berdoa bagi pembangunan gereja kami Tuhan. Gereja kami percaya pasti jadi di dalam nama Yesus. Dan setiap kebutuhan, setiap material yang diperlukan, kami percaya Engkau menyediakan sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia bagi setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus menyampaikan, menuntun kebenaran bagi setiap kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya bersama dengan saya berkata, amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Hadirilah ibadah raya onsite dan live streaming yang diadakan pada hari Sabtu dan Minggu 29 hingga 30 April 2023 bersama Pendeta Vivi Layantara dari Lumajang. Ibadah raya ketiga akan disertai dengan penerjemah bahasa isyarat dan terdapat miracle service pada ibadah raya keempat. Seluruh ibadah raya akan disertai dengan layanan live streaming dan dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya Malang. Jemaat dapat memberikan persembahan maupun persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 440 9677 000
atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Link Aja, OVO, dan lain-lain. Demikian Betani Yes Toya News untuk saat ini. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasih dan dulur-dulurku yang saya kasih. Puji Tuhan, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ya, Yesus ajaib, dahsyat, luar biasa. Ayo semangat-semangat. Ini saya ada di lokasi pembangunan ya. Selesai itu lantai 3 sebagian. Nah ini sebagian lagi lantai 3 untuk disiapkan pengecorannya. Dan ini lantai 2 yang kurang sedikit. Nanti dicor lantai 2, lantai 3 sisanya. Maka lantai 1 sampai lantai 3 selesai semua. Wow, terus lantai 4, 5 dan selanjutnya. Pasti Tuhan Yesus akan dimuliakan. Ayo kita buat gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Saudara jemaat semua ayo terlibat. Boleh 10.000, 20.000, 55.000, terserah. Pokoknya bagian kita dikerjakan, Yesus yang mengadakan mujizat, menyelesaikan dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita tutup ibadah doa malam online ini dengan menerima berkat. Mari angkatlah kedua belah tanganmu dan tengadahkan wajahmu. Terimalah, bawalah dan nikmatilah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menyertai dan memberkati engkau mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah ditolong, diberkati, dan disertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.